Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tugas utama setan adalah menyesatkan manusia agar terjerumus ke dalam neraka. Meski demikian, banyak di antara kita justru memilih searah dengan jalannya. Nabi Muhammad SAW kerap mengingatkan umat agar membentengi diri dari godaan setan. Walaupun tidak mudah menyerah menggoda Bani Adam, namun sekutu iblis ini bisa dilemahkan dengan doa dan amalan tertentu. Sebagian umat muslim melakukan amalan tersebut dengan harapan tidak lagi tergoda oleh makhluk laknatullah tersebut. Namun ternyata ada kondisi yang membuat setan menjadi lebih besar. Sayangnya, hal ini justru karena kalimat yang diucapkan oleh manusia itu sendiri. Bahkan setan semakin kuat karena ucapan ini. Kalimat apa yang dimaksud? Ternyata kalimat yang seharusnya tidak diucapkan oleh manusia agar setan tidak membesar adalah kalimat umpatan atau celaan terhadap setan. Hal ini seringkali terucap saat manusia mengalami kondisi tidak mengenakan. Terkadang ketika ucapan ini refleks karena kebiasaan yang sudah dilakukan. Misalnya, celakalah setan. Hal ini terlarang dilakukan oleh umat Islam, karena seharusnya ada kalimat lain yang lebih jauh lebih baik diucapkan manusia jika mengalami hal-hal buruk, yakni dengan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian mencela setan, akan tetapi berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Pasalnya kalimat-kalimat ini justru hanya akan membuat setan mengalami perubahan, bukan menjadi lebih kecil dan lemah saat diumpat dan disalahkan. Mereka justru akan semakin besar dan kuat karena ucapan-ucapan itu. Bahkan tubuhnya bisa berubah hingga sebesar rumah. Walid Abu Malih berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang pernah dibonceng oleh Rasulullah menceritakan, ketika aku dibonceng Nabi SAW, tiba-tiba unta beliau tergelincir, serta merta aku mengatakan, celakalah setan. Maka beliau bersabda, jangan kamu katakan celakalah setan, sebab jika kamu katakan seperti itu, maka setan akan membesar sebesar rumah, dan dengan sombongnya setan akan berkata, itu terjadi karena kekuatanku. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam bukunya berjudul Al-Manah Asy'ariyah fi Syahih As-Sunnah An-Nabawiyah menjelaskan jika hadis ini berisi larangan bagi manusia mencela setan. Kita dilarang mengaitkan kejadian buruk yang menimpa dengan ulah setan atau rekayasa setan. Lantas bagaimana seharusnya kita bersikap jika mengalami hal buruk atau kecelakaan? Sebaiknya tetap mengingat Allah dengan membaca basmalah atau berlindung kepada Allah dengan membaca ta'awud, sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW. Akan tetapi ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat yang beriman, itulah kondisi di mana setan menjadi kuat dan besar ketika kita mencela suatu keburukan dengan menyebut nama setan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan merupakan musuh manusia yang tidak akan pernah lelah menggoda manusia. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 disebutkan bahwa mereka akan menggoda dari segala penjuru, yakni dari sisi muka, belakang, kanan, dari kiri manusia. Setan tidak hanya sebatas membujuk dan merayu manusia agar tidak melakukan amal kebaikan. Lebih dari itu, mereka melakukan tindakan agar kita menghindari perbuatan-perbuatan baik. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan adalah mengencingi manusia. Sebagian ulama menafsirkan ini sebagai majas perumpamaan atas keberhasilan setan menggoda manusia. Namun ulama lain memahami hadis ini secara tekstual, bahwa setan benar-benar mengencingi orang tersebut. Siapa golongan ini? Ternyata mereka adalah orang-orang yang bangun kesiangan sehingga lalai mengerjakan sholat subuh. Setan dengan sengaja mengencingi bagian telinga sehingga manusia tidak mendengar suara azan panggilan sholat. Tidak heran jika kita melihat masjid sepi atau orang-orang yang sholat subuhnya paginya ketika matahari sudah meninggi. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa disebutkan kepada Nabi SAW ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi atau kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda,
laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Qadi Iyad memahami hadis tersebut secara kontekstual, bahwa makna telinga dikencingi setan adalah benar-benar membuang air seninya di telinga manusia. Lantas kenapa tidak berbekas? Jika setan saja tidak bisa diindra, maka kencingnya juga tidak bisa diindra. Warnanya tidak nampak, basahnya tidak terasa, baunya tidak dapat diidentifikasi dengan hidung manusia. Jika melihat orang kencing sembarangan saja kita marah, apalagi jika mengetahui bahwa sebenarnya tiap hari kita terlambat bangun karena dikencingi setan, pasti akan sangat marah dan tidak merelakan tubuh kita terkena najis setan. Namun ini bukan menjadi alasan bahwa Anda telat sholat subuh karena dikencingi setan. Ini justru menjadi penghinaan bagi manusia yang dilakukan oleh anak-anak iblis tersebut. Bayangkan bagaimana martabat seseorang jika sengaja dikencingi oleh orang lain. Pastinya ia seperti orang yang paling lemah dan seakan-akan tidak memiliki harga diri. Demikian juga jika dikencingi oleh setan. Martabatnya jatuh, derajatnya rubuh, dan setan akan sangat bahagia jika berhasil melelapkan kita hingga matahari meninggi. Lantas bagaimana caranya agar terhindar dari tindakan setan laknatullah ini? Caranya adalah dengan bangun di awal waktu subuh, sehingga setan tidak sempat mendatangi tempat tidur kita dan membuang air kencingnya di telinga kita. Sengajalah untuk mengatur jadwal tidur Anda ketika malam hari agar tidak kesiangan pada waktu subuh. Tidurlah sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW yang terlelap di awal malam. Karena selain bermanfaat kesehatan, tidur lebih cepat juga membantu kita agar lebih dekat dengan Allah. Pasalnya kita bisa lebih cepat bangun pagi dan mendirikan sholat subuh. Apalagi balasan untuk mereka yang rutin subuh tepat waktu akan mendapat jaminan perasaan aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, bahkan dijadikan rutinitas, maka tindakan tersebut adalah dosa yang paling sangat besar. Sahabat yang beriman, semoga kita terus dilindungi oleh Allah dari berbagai godaan syaitan laknatullah. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.